Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk melakukan sholat subuh berjamaah, dan juga kita diberikan taufik untuk bisa duduk dalam majelis ilmu yang merupakan sebaik-baiknya majelis yang ada di muka bumi, yang kita ketahui bahwasanya ketika seseorang setelah melaksanakan sholat berjamaah lalu dia duduk dalam masjidnya menunggu waktu sholat berikutnya, lalu kemudian dia isi dengan berzikir, maka disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya ada malaikat yang mendoakan dia. Di antara doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan dia dan juga berilah dia rahmat. Oleh karenanya sebuah keberuntungan dan juga sebuah upaya menggapai rezeki yang sangat besar ketika seseorang bisa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir. Di antara zikir yang paling afdol sebagaimana para ulama katakan adalah majelis ilmu. Majelis zikir yang paling afdol antaranya adalah majelis ilmu. Nah, karena itu kita bersyukur dan semoga kita mendapatkan janji dari Nabi SAW tersebut, yaitu kita mendapatkan doa para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai imaduddin atau mengenai tiang dari agama kita. Suatu ibadah yang Nabi SAW mengatakan, ya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalih. Sesungguhnya amal-amal pertama yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, salatuhu adalah salatnya. Ini hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertama yang kelak akan ditanya antar sesama manusia, hak sesama manusia adalah urusan darah. Adapun hak dengan hubungannya dengan hak Allah, maka yang pertama ditanya adalah masalah salat. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan wa in salahat faqad aflaha wa anjah. Bila salatnya baik, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang sejati atau kesuksesan yang sebenarnya, dan dia selamat, yaitu ketika dia masuk surga dan dia selamat dari ancaman kerugian yang terbesar, yaitu neraka. Wa in fasadat, bila salatnya buruk, faqad khaba wa khasir. Sungguh dia akan menyesal dan merugi. Dia akan menyesal. Kenapa dia tidak perbaiki? Kenapa dia tidak optimalkan salatnya ketika di dunia? Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, kalau sholatnya buruk maka amalan lain tidak diterima. Kalau sholatnya tidak memenuhi syarat, amalan lain tidak diterima. Karena sholat adalah bagaikan tiang dalam bangunan. Begitu tiangnya rusak, maka bangunan tidak akan bernilai. Oleh karena itu penting sekali kita terus memurojaah pembahasan mengenai sholat. Kemarin kita menyelesaikan mengenai rukun-rukun sholat. Kami ingatkan lagi bahwa rukun sholat adalah perbuatan ataupun perkataan yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang, baik karena sengaja, tidak sengaja, ataupun tidak tahu. Kalau seseorang sengaja, jelas dia membatalkan sholatnya kalau dia tidak melakukan rukun. Kalau dia lakukan tidak sengaja, maka ketika dia ingat dia segera lakukan. Kalau orang tidak tahu, setelah sholat ada yang ngasih tahu, Pak tadi Bapak dalam rukun yang ini Bapak salah begini begitu, atau Bapak tadi lupa tidak melakukan rukun ini, maka wajib dia kemudian mengulangi atau menambah gerakan yang kurang. Ini pentingnya urusan rukun. Dan rukun kita sedikit lewat lagi. Yang pertama disebutkan dalam buku ini adalah berdiri tegak bagi sholat fardu bagi yang mampu. Seseorang
berusaha berdiri dengan tegak, kecuali dia ada masalah dengan punggungnya atau dia punya penyakit, maka tidak mengapa duduk. Namun kami ingatkan lagi, selama dia masih bisa berdiri, misalnya dia tidak bisa ruku karena sakit lututnya, maka jangan dia duduk untuk sholat fardu, untuk sholat wajib yang 5 waktu. Dia harus berdiri terlebih dahulu. Tapi ketika dia tidak kuat untuk kemudian ruku, maka baru dia duduk. Tapi tidak boleh dari awal dia langsung duduk. Ya, dan disebutkan ini termasuk kesepakatan para ulama. Ya, khusus untuk sholat fardu. Dan ini yang kami sebutkan banyak kesalahan. Mohon maaf, terutama tren ketika banyak yang di masjid-masjid ada pakai kursi. Nah, yang salahnya adalah dari awal dia langsung, kemudian seseorang yang sholat langsung duduk. Akan tetapi dia masih bisa berdiri. Kalau dia masih bisa berdiri, maka wajib dia ketika takbiratul ihram dan ketika membaca Al-Fatihah, dia harus berdiri. Baru setelah dia nggak kuat untuk ruku, maka dia ruku. Ya. Ruku dalam keadaan duduk, kalau memang dia tidak kuat untuk dalam keadaan normal. Yang kedua adalah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Maksudnya apa? Ketika dia takbir, maka diharamkan hal yang sebelumnya dihalalkan, seperti bicara, makan, dan seterusnya. Yaitu ucapan Allahu Akbar. Dan kami telah sebutkan bahwasanya Allahu Akbar ini dengan suara yang terdengar oleh pendengarannya sendiri. Atau minimal dia menggerakkan mulutnya. Bukan dalam istilah orang kita dalam hati. Ya, tidak ada sholat dalam hati, itu tidak ada. Yang ada sir. Sir adalah suara lirih. Adalah suara lirih. Dan telah kita sebutkan, misalnya juga ya, di antara kesalahan banyak orang yang masbuk, yang sholatnya terlambat, dia datang ke jamaah, dia lupa mengucapkan Allahu Akbar. Dia langsung ikuti gerakan imam. Maka sholatnya tidak sah. Dan takbiratul ihram ini kami ingatkan lagi, dia disyaratkan selama seseorang itu mampu, tidak ada masalah kesehatan, maka wajib dalam keadaan berdiri pula. Wajib dalam keadaan berdiri pula. Bahkan misalnya kalau dia dalam kendaraan tidak memungkinkan dia untuk berdiri lama, maka dia berusaha takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Di pesawat dia nggak bisa berdiri lama, maka dia minimal takbiratul ihram Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Lalu kalau tidak memungkinkan untuk berdiri, maka dia duduk. Ya. Tapi takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Dan telah kita sebutkan juga kesalahan-kesalahan dalam ucapan takbiratul ihram. Ya, seperti orang mengucapkan Allahu Akbar. Karena itu bukan memuji Allah. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi meragukan. Asalnya memuji, malah jadi meragukan. Kemudian ya, kita ketahui membaca Al-Fatihah rukun berikutnya secara berurutan di setiap rakaat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la salatan liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Namun kami sebutkan, kami ingatkan lagi, bahwa ini yang para ulama sepakati, ya, atau umumnya ulama sepakati adalah dalam salat bagi seorang imam dan munfarid. Seorang imam dan orang yang salat sendirian, maka wajib bagi dia membaca Al-Fatihah. Ya, imam dan juga orang yang sholat sendirian. Jadi hadis ini tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun makmum dalam sholat sir dia membaca Al-Fatihah. Dalam sholat jahar kami telah sebutkan terdapat perbedaan pendapat ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia membaca surat Al-Fatihah setelah imam mengucapkan amin. Ya. Dalam mazhab yang lain, ya, selain Imam Asy-Syafi'i, maka mereka mengatakan cukup mendengarkan imam. Bacaan imam itu sudah mencukupi makmum. Ya. Bacaan imam mencukupi makmum. Ya, itu yang mereka katakan. Ya. Dan kami sebutkan juga di antara pendapat yang berhati-hati adalah ya dia
Ya, kalau ditanya kami, maka kami lebih cenderung pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa kita makmum dalam sholat jahar, kita mengikuti imam, mendengarkan imam. Ya. Tapi bila ada kesempatan, ya misalnya imam berhenti antara amin, kemudian membaca surat, disebutnya itu sakatatul imam. Imam dia ada jeda berhenti, maka bila ada kita kesempatan membaca Al-Fatihah, ya, untuk kehati-hatian kita membaca Al-Fatihah tidak mengapa. Ya. Dan dikecualikan juga disebutkan di sini adalah bagi makmum yang masbuk ketinggalan. Ya, andaikan dia mendapatkan ruku imam, walaupun misalnya dia tidak membaca Al-Fatihah, ini khusus makmum, tapi dia mendapatkan ruku imam, yakin bahwa dia ruku bersama imam, bukan imamnya sudah bangkit, tapi dia yakin bahwa dia ruku bersama imam, ya, maka dia dianggap telah mendapatkan 1 rakaat walaupun belum membaca Al-Fatihah. Dan ini merupakan kesepakatan 4 madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Asy-Syafi'i, dan juga madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan kalau dapat ruku imam, maka dia dianggap 1 rakaat walaupun belum membaca Al-Fatihah. Dan yang berikutnya disebutkan, rukun berikutnya adalah ruku, ya, dan kita sebutkan ruku yang salah dan ruku yang benar. Ruku yang benar dia berusaha meluruskan punggungnya, ya, dan bila kesulitan kita bisa dibantu dengan cermin atau ditanyakan kepada orang, tapi yang penting kita berusaha untuk lurus, ya. Di antara yang mempermudah lurus kita, punggung kita, kita menaruh tangan kita di atas lutut. Ya, karena Nabi SAW juga melarang seseorang menaruh tangannya ketika ruku di atas pahanya. Ya. Atau ada orang juga yang merasa ingin meluruskan, kemudian dia menaruh tangannya di bawah lututnya. Ya. Di bawah lututnya, ini biasanya akan bengkok. Ya. Tapi yang benar kita taruh tangan kita persis di atas tempurung lutut kita. Di atas tempurung lutut kita. Ya. Kemudian juga yang kelima dan keenam adalah bangkit dan iktidal dari ruku dalam keadaan berdiri. Dan kita juga telah sebutkan, ya, iktidal harus berusaha kita meluruskan punggung kita dalam keadaan berdiri tegak. Sebagaimana berkata Nabi SAW, warka hatta tatma'ina raqiya, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian kau beriktidal dalam keadaan berdiri. Dan kami telah sering sebutkan, termasuk kesalahan fatal seseorang setelah ruku, dia tidak berdiri dengan tegak. Ada orang yang menganggap ini hanya ini kan hanya semacam gerakan ini hanya menuju sujud saja, ya, bukan gerakan khusus, seolah-olah dia merasa bahwa ini bukan gerakan khusus, hanya gerakan perantara menuju sujud, sehingga dia tidak meluruskan punggungnya. Setelah ruku dia hanya bangkit sebentar, ya. Lalu kemudian dia sujud. Nah, telah kita sebutkan orang sholatnya seperti itu, seperti Imam Syafi'i katakan, ya, atau para ulama katakan sholatnya tidak sah. Atau andaikan kata Imam Syafi'i dia meluruskan tapi dia langsung turun seperti ular yang dia keluar lalu langsung dia turun, maka juga tidak sah. Ya, jadi kita harus perhatikan, ini termasuk yang kami temukan sering sekali banyak kesalahan ini bahkan di masjid-masjid, di antara para jemaah masjid yang mohon maaf sudah puluhan tahun sholat, tapi seperti itu iktidalnya, tidak sempurna. Habis ruku baru naik sebentar langsung turun, ya, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, banyak kesalahan seperti ini. Yang berikutnya sujud, ya, dan telah kita sebutkan bahwa sujud dikerjakan, ya, pertama yang disepakati adalah kening kita harus mengenai, ya, dan juga harus berusaha dalam keadaan tumakninah, sama seperti ruku, maka harus dalam keadaan tumakninah. Kadar minimal ruku dan sujud tumakninah, yang disebut tumakninah, kalau dia membaca zikir yang terpendek atau dalam tempo waktu dia membaca zikir yang terpendek. Ketika ruku dia membaca subhana rabbiyal azim dalam keadaan ruku, bukan dalam keadaan membacanya sambil bergerak. Begitu pula dalam sujud,
maka dia membaca zikir yang terpendek subhana rabbil a'la dalam keadaan sujud, bukan dalam keadaan membacanya sambil bergerak, ya. Itu disebut tumakninah. Kemudian telah disebutkan, ya, sebagian ulama mengatakan sujud ini harus dituju anggota badan. Pertama adalah yang menempel ke tanah, wajah kita, ya. Imam Nawawi mengatakan sangat disukai, sangat disunahkan juga menempelkan hidung. Kemudian tangan kita 1, 2, 3, ya. Kemudian lutut kita 4, 5, dan yang 6, 7 adalah atrof atau ujung dari kaki kita, ya, ujung kaki kita. Dan kami telah sebutkan itu harus menempel dalam satu waktu. Kalau kita menempel lalu kaki kita ngangkat karena gatel, ya, maka lalu terus kita tidak menempelkan kaki yang satunya lagi sehingga hanya 6, maka dianggap, sebagian ulama menganggap hal tersebut tidak sah sujudnya. Kemudian ke-8 dan ke-9, seseorang bangkit dari sujudnya dan duduk di antara dua sujud, ya. Dan ini juga sama, banyak kesalahan di antara kaum muslimin. Mereka menganggap duduk di antara dua sujud ini hanya perantara saja untuk sujud berikutnya, sehingga mereka duduk tidak sempurna. Duduknya hanya mungkin bangkit baru setengahnya, lalu kemudian dia sujud lagi. Nah, ini banyak sekali fenomena yang, mohon maaf, kami sering lihat, ya. Jadi dia habis sujud, dia bangkit baru setengah, lalu dia sujud lagi. Ini juga padahal duduknya dia, setelah dia sujud, dia duduk di antara dua sujud. Ini adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kalau dia tidak sempurna dan tidak tumakninah, maka tidak dianggap sebagai seseorang duduk di antara dua sujud, tidak sah sholatnya, ya. Dan disebutkan bahwa duduk di antara dua sujud dilakukan dengan tumakninah, yaitu ketika kita melaksanakannya dalam keadaan tenang dan kita dengan tempo kita membaca zikir yang terpendek di sana dalam keadaan duduk, yaitu membaca Rabbighfirli. Minimal kita membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya. Nabi SAW dikatakan beliau pernah membaca 2 kali Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian juga dituliskan di sini yang berikutnya adalah tumakninah di semua rukun. Tenang, ya. Dan tadi disebutkan dia antara lain membaca bacaan zikir yang ada di gerakan tersebut dalam keadaan tenang. Yang ke-11 tasyahud akhir. Tasyahud adalah ucapan asyhadu alla yang dimulai dengan at-tahiyatu lillah dan diakhiri dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah tasyahud akhir, ya. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan tasyahud akhir yang termasuk rukun juga kita membaca sholawat kepada Nabi SAW, ya, sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang ke-12 termasuk rukun adalah duduknya, ya. Kita membaca tasyahud akhir itu dalam keadaan duduk, ya. Tapi kita telah sebutkan, andaikan misalnya seseorang, dan disebutkan tasyahud akhir ini antara lain yang populer terutama di masyarakat kita, duduk tawarruk, ya, seperti orang biasa di rakaat keempat, ya, duduk tawarruk. Tapi dia adalah posisi duduknya kami sebutkan dia adalah sunnah. Yang penting duduk. Sehingga kalau misalnya kita mendapatkan masjidnya sangat padat, kita tidak dapat tempat duduk atau kita tidak bisa duduk dengan sempurna atau tidak bisa duduk tawarruk, maka kita bisa duduk iftirash. Yang berikutnya adalah salam. Assalamualaikum. Ya, dan minimalnya kata jumhur kita mengucapkan sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Minimal kita sekali. Bapak buru-buru dikejar, benar-benar dikejar waktu, nggak sempat kanan ke kiri, maka Assalamualaikum warahmatullahi, Bapak langsung bangkit, maka sah, ya, menurut jumhur mayoritas, ya. Kecuali mungkin mendapat dalam mazhab Imam Hambali yang mengatakan harus kanan kiri. Ya, Imam Hambali antara lain mazhab yang banyak dipegang oleh ulama di tanah suci di Saudi, ya. Mereka mengatakan kanan kiri. Namun kalau jumhur minimal sekali, Assalamualaikum warahmatullahi, minimal, ya.
Tapi kalau kita sebagai makmum, maka kita harus mengikuti imam sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangkit. Jangan imam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung bangkit. Buru-buru. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bisa membatalkan sholatnya. Atau dia mau melaksanakan, dia masbuk, ketinggalan berapa rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia langsung bangkit menyempurnakan rakaatnya. Jangan dulu. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru dia setelah itu bangkit. Jadi jangan imamnya baru sekali. Assalamualaikum. Lalu kemudian dia bangkit. Oh, saya buru-buru. Paling selangnya cuma 0,7 detik ya. Tidak akan ada perbedaan signifikan ya, dalam masalah waktu. Kemudian yang ke-14, tertib melakukan rukun, yaitu dilakukan secara berurutan. Ya. Kalau kita mendahulukan yang lain maka tidak sah. Ada kondisi misalnya kita kebingungan. Ya, ini misalnya kita tidak bisa melaksanakan rukun, Pak. Ya. Contohnya begini. Ya. Misalnya Bapak Ibu berada dalam Masjidil Haram. Itu ada sejumlah waktu berada di tempat matof, tempat tawaf. Ada sejumlah waktu yang sangat padat. Contohnya Ramadan atau lagi musim haji. Ketika kita tawaf, kemudian dikumandangkan azan, kita masih tawaf, lalu kemudian iqamah. Ketika iqamah benar-benar kita nggak bisa bergerak. Dan kita benar-benar tidak punya ruang untuk tadi sujud, untuk ruku. Ya. Dan kami pernah kejadian sendiri seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Waduh, saya nggak bisa ruku, saya nggak bisa sujud, benar-benar. Ya. Kami waktu itu persis di depan kami ibu-ibu dari Afrika, gitu kan? Persis di depan kami. Lalu apa yang kami lakukan? Ya, karena tentunya tadi disebutkan bahwa ruku kemudian sujud ya adalah rukun ya yang tidak bisa ditinggalkan, dan waktu sholat waktu itu masih ada rentang waktu, maka kami berdiam diri. Dan setelah kami dapatkan sejumlah fatwa dari ulama-ulama di Tanah Suci, mereka mengatakan ya seperti itulah. Kalau kita terjebak ya tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, misalnya dalam Masjidil Haram, maka tunggu saja, kita tidak ikut sholat berjamaah. Walaupun semua orang sholat, kita tidak ikut sholat berjamaah. Setelah beres, baru kita kemudian sholat sendirian atau bersama grup kita atau bersama teman kita yang memang juga tidak dapat tempat, lalu kita sholat secara sempurna. Kenapa? Karena sholat berjamaah, ya, karena sholat berjamaah ya, sebagian ulama kan ada yang mengatakan wajib, sebagian lagi merupakan, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi intinya kalau seseorang ada uzur, dia bisa melaksanakan sholat munfarid, bisa sholat sendirian. Orang sholat sendirian masih sah. Kemudian yang kedua, adapun rukun yang tadi harus dikerjakan, maka selama dia masih ada rentang waktu untuk melaksanakan sholat, kalau di satu waktu sholat dia tidak bisa melaksanakan rukun, maka dia ya harus laksanakan di waktu lain yang dia bisa sempurnakan. Karena saat itu tidak bisa sempurnakan, karena kondisi kita tidak bisa bergerak, maka kita mengakhirkan sholat kita. Sama seperti di pesawat. Di pesawat saya nih udah masuk waktu zuhur nih, tapi saya nggak bisa sempurna sholatnya. Kenapa? Nggak ada musola. Ya. Saya harus dalam keadaan berdiri. Tapi pesawat ini sampai kira-kira jam 2. Saya mungkin di bandara masih ada waktu sholat. Apa yang para ulama katakan? Nanti sholatnya di bandara. Karena sholat fardu harus melaksanakan rukun-rukun tadi. Kecuali darurat. Ya. Atau misalnya bahkan pesawatnya sampai jam 3. Kita bisa dijamak sama asar. Ya. Kita sholat nanti di bandara. Jangan di pesawat. Kecuali pesawatnya kita misalnya ke Tanah Suci 9 jam ya. Dari jam 11 ya sampai jam 9 malam ya, atau jam 5 waktu Saudi misalnya. Kemungkinan atau intinya kemungkinan kita tidak bisa mendapatkan waktu asar. Zuhur dan asar kita di pesawat.
Nah, bila seperti itu baru kita kemudian kita termasuk darurat, kita kerjakan sesuai keadaan kita di pesawat. Tapi kalau masih bisa kemungkinan saya bisa melaksanakan sempurna, saya nanti landing kira-kira jam 4 sore, ya sudah nanti kerjakan zuhur dan asar ketika kita di bandara. Bisa difahami ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi itu yang tadi rukun. Saya ingatkan lagi karena ini penting. Yang rukun seseorang pertama berdiri. Ya, saya ingatkan lagi ketika sholat seseorang tidak boleh langsung duduk. Ini khusus sholat fardu. Kalau sholat sunnah, sholat malam, sholat taraweh, mau dari takbir awal mau duduk seperti ini, ibu-ibu boleh. Tapi kalau sholat fardu yang 5, tidak boleh selama masih bisa berdiri. Karena Nabi SAW dalilnya para ulama katakan, pertama dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu dalam keadaan beribadah kepada Allah secara khusyuk, ya. Dan ulama tafsir semua sepakat itu maksudnya dalam sholat, maka harus berdiri. Dan juga kebiasaan Nabi SAW. Nabi SAW itu dalam perjalanan beliau suka sholat di atas kendaraannya, di atas untanya. Tapi kalau sholat wajib beliau turun dan laksanakan secara sempurna. Jadi kalau dia seseorang memiliki sakit di punggungnya atau tidak bisa ruku, maka dia tetap berdiri terlebih dahulu. Allahu Akbar. Sambil dia membaca Al-Fatihah atau mengikuti imam. Amin sampai selesai. Baru kemudian dia mau ruku nggak kuat. Baru dia duduk. Kemudian dia masih bisa sujud, maka dia harus sujud. Karena sujud termasuk rukun. Kalau masih bisa sujud. Tapi kalau aduh saya juga sujud nggak kuat, ya sudah dia laksanakan lebih rendah daripada ruku. Kalau tadi ruku sebegini, ya maka sujud lebih rendah. Sujud lebih rendah. Kemudian nanti rakaat kedua gimana? Apakah saya harus bangkit? Bangkit lagi. Ketika membaca Al-Fatihah. Karena tadi termasuk rukun. Berdiri harus dalam keadaan membaca Al-Fatihah, ya termasuk rukun, berdiri, maka dia berdiri kembali. Kalau seseorang, saya bisa berdiri tapi sebentar. Mungkin saya sampai amin udah nggak kuat, nggak apa-apa. Allahu Akbar, baru amin terus dia udah pusing, ya sudah duduk. Ya, yang penting dia berusaha dulu. Atau minimal saya bisa tapi sebentar banget. Ya. Makanya saya misalnya pakai kursi roda datangnya. Saya bisa sebentar banget, atau di rumah saya juga pakai kursi roda misalnya, naudzubillah. Maka dia minimal takbirnya Allahu Akbar. Lalu kemudian dia duduk. Sama seperti juga tadi saya katakan di pesawat. Kalau kita memang tidak memungkinkan sholat di darat, di bandara, maka Bapak Ibu, misalnya kalau ada musola, sholat di musola, seperti di Saudi ada musola. Tapi kalau selain Saudi kita duduk sholat di pesawat. Maka sholat di pesawat, ya minimal kita misalnya kalau kita bisa berdiri, Allahu Akbar, sambil sholat di pesawat, maka kita berdiri. Dan saya sih alhamdulillah pernah laksanakan beberapa kali sholat sambil berdiri di pesawat, ya. Baik di kursi ataupun ketika suatu saat kayak misalnya kemarin kami pas pulang ke Indonesia, kami lihat di seat tempat duduk bagian belakang ini kosong semua. Akhirnya saya minta izin ke pramugari. Saya mau sholat di sini ya, di di antara jalannya, diizinkan saya waktu itu, sehingga saya bisa sempurna sholatnya, walaupun nggak ada musola. Ya, begitu karena pulang ke Indonesia, jadi saya kiblatnya langsung menghadap ke belakang, ke ekor gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidak bisa untuk berdiri lama, minimal kita takbiratul ihram. Allah, misalnya kiblat di sana. Termasuk ibu ketika di bus atau di mana ya, tidak bisa berdiri lama, maka Allahu Akbar. Jadi minimal kita menghadap kiblat. Karena tadi disebutkan di syarat sahnya sholat adalah kita menghadap kiblat. Selama kita bisa mampu menghadap kiblat. Ya. Baru kemudian kita duduk kalau memang tidak memungkinkan. Kalau masih memungkinkan berdiri saja. Kalau goyang-goyang pesawatnya baru kita duduk seperti itu. Lalu tadi disebutkan ya bahwasanya kemudian rukun berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Sehingga doa iftitah dan ta'awudz itu bukan rukun. Bapak Ibu buru-buru
Tidak sempat membaca wajah tu wajhiyah atau Allahumma bait baini, nggak sempat, ya. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah? Boleh. Sah salatnya. Langsung membaca Al-Fatihah, ya. Bahkan tidak sempat membaca ta'awudz, ya, tapi ta'awudz sangat pendek, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau anggaplah lupa, saya tadi langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung bismillah, semenjak takbir langsung bismillah. Apakah sah salat saya? Aduh, saya tadi lupa membaca ta'awudz karena saking buru-burunya. Sah, ya. Sah membaca, langsung kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kan urutannya begini. Orang takbir, Allahu Akbar, kemudian dia membaca doa iftitah, ya. Lalu kemudian dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru membaca Al-Fatihah, ya. Kemudian apabila kita tadi disebutkan rukunnya Al-Fatihah, berarti ucapan amin dan juga surat setelahnya itu bukan rukun. Ketika Bapak Ibu lagi makmum, semuanya amin, Bapak Ibu karena lagi ngelamun lupa, ya, banyak pikiran, ibu-ibu lagi mikirin menu apa hari ini, gitu kan, lupa baca amin, maka apakah sah ibu-ibu? Sah, ya. Sebenarnya contoh misalnya kalau Bapak Ibu ke Turki sholat berjamaah, orang nggak bilang amin. Kenapa nggak bilang amin? Apakah sah? Sah, karena amin adalah sunnah. Kemudian membaca surat berikutnya juga adalah sunnah. Tapi jangan dibiasakan karena sunnah, saya udah akan baca surat berikutnya. Sesekali tidak mengapa. Kita buru-buru misalnya. Ya tadi misalnya kita sudah mau berangkat atau buru-buru lah. Di bandara sudah dipanggil, ya. Kita kerjakan saja rukunnya. Allahu Akbar. Langsung membaca Al-Fatihah. Amin. Allahu Akbar. Maka kita boleh. Kita pulang dari perjalanan, saya biasa sholat malam, tapi saya ini kelelahan, kayaknya saya nggak sempat sholat malam, capek banget, tapi sayang, saya kalau nggak sholat malam, ya sudah bacanya sampai Al-Fatihah saja. Amin, Allahu Akbar. Ini sah, ya. Kemudian seseorang ruku, tadi kan rukun berikutnya, dan ruku tadi kami sebutkan lurus. Ya, taruh di atas lutut, bukan di paha ataupun di bawah paha. Kadang orang yang menaruh di bawah paha dia menganggap kan harus lurus. Ya perasaan, tapi kalau dilihat di cermin apakah lurus? Segini lurus, Pak? Enggak. Banyak orang saya perhatikan orang menaruh di bawah lutut karena dia menganggap ini yang gerakan yang lurus, perasaan. Tapi kalau dilihat ternyata tidak lurus. Yang lurus normal saja. Sederhana saja, tinggal taruh di atas ini. Ini insya Allah lurus. Kalau dia taruh di paha atau di bawah, ini nggak akan lurus. Gini, ya. Lalu kemudian yang rukun berikutnya, tadi kan kami bilang tumakninah. Minimal dia membaca Subhana Rabbiyal Azim dalam gerakan ini, bukan dalam perpindahan. Subhana Rabbiyal Azim. Baru kemudian dia i'tidal. I'tidal tadi kami sebutkan harus lurus. Banyak sekali kesalahan, ya kami ingatkan lagi. Allah, atau dia ngangkat tangan tapi seperti langsung dia turun. Ngangkat tangannya bukan rukun, tapi berdiri dia dengan lurus adalah rukun, harus dikerjakan. Ya. Lalu kemudian dia sujud, ya, dan kemudian tadi kami sebutkan duduk di antara dua sujud termasuk kesalahan. Tadi seseorang setelah sujud dia duduk di antara dua sujud, ya. Tadi kesalahan di antara sujud, ya yang makruh antara lain begini, tidak disukai tangannya. Atau seseorang menempelkan lambungnya dengan lututnya, maksudnya perut sama lututnya, dia tempelkan, ya. Ataupun dia terlalu jauh, seperti ini, ya. Tapi yang benar ini ininya lurus, dalam keadaan lurus, ya. Cukup biasa saja. Lalu kemudian dia duduk di antara dua sujud dalam keadaan duduk biasa dan minimal dia membaca Rabbighfirli dalam keadaan tenang. Tadi kami sebutkan banyak sekali kami temukan orang bapak-bapak atau ibu-ibu dia duduk cuman seperti ini. Allah. Dia nggak ada masalah punggung. Cuman dia malas untuk duduk seperti ini karena dia anggap ini cuman perantara saja. Untuk ke sujud berikutnya, dia tidak menyadari bahwa itu adalah rukun.
sehingga dia cuman Allahu Akbar. Lalu dia langsung sujud lagi, Allahu Akbar. Nah ini tidak sah. Salatnya tidak sah karena ini rukun. Harus dia seperti Allahu Akbar. Kalau dia ada masalah punggung, cuman begini ya, kalau dia ada masalah punggung tidak masalah. Tapi kalau nggak ada masalah punggung dia harus luruskan. Lalu kemudian dia sujud lagi dalam satu rakaat terdapat 2 sujud. Ya. Kemudian tadi yang rukun berikutnya adalah seseorang tasyahud akhir. Baca tasyahud ini bacaannya. Kalau kita lupa membacanya at-tahiyatul mubarakatuh walaupun kita duduk, maka tidak dianggap sah salatnya. Bacaannya. Kemudian yang rukun juga duduknya, tapi bentuk duduknya adalah sunnah. Kalau kita nggak bisa duduk tawarruk, maka kita bisa duduk iftirosh. Saya punya masalah sama kaki saya nggak bisa juga ditegakkan kayak gini. Apakah boleh kalau saya begini? Tidak masalah. Kalau kita ada masalah, yang penting kita duduknya, ya, kita duduknya. Ya. Lalu kemudian tadi rukun berikutnya kita mengucapkan salam minimal assalamualaikum. Menurut jumhur assalamualaikum sekali udah sah. Kita bisa bangkit. Ya. Itu mengenai rukun. Ya, mangga. 2 sujud. Duduknya itu kan yang misalkan yang tumaninah lah istilahnya. Ini ada yang kaki begini juga ya, ditumpuk. Iya. Di antara yang disebutkan duduk yang diperintahkan adalah orang duduk iftirosh seperti ini kan? Ya. Yang dimakruhkan antara yang duduk seperti ini, ik'a. Ya. Sebagian ulama juga ada yang memakruhkan tadi seperti ini. Ini banyak yang terjadi. Ya. Tapi berusaha untuk ditegakkan. Kecuali Bapak Ibu punya masalah. Ininya nggak bisa dilipat. Sakit misalnya ibu jarinya. Maka dia menggini seperti ini tidak mengapa. Ya. Tapi berusaha untuk tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Lebih baik dia seperti ini. Ya. Kalau memang ininya nggak kuat. Tapi kalau begini juga tidak bisa, dia memang hanya bisanya seperti ini karena posisi kaki yang memang karena sakit ada masalah, maka tidak masalah. Karena ada uzur. Beda dengan kita nggak ada uzur, tapi karena kita nggak tahu selalu begini terus, ya jangan. Ya. Atau yang tadi yang seperti ini ya, ini jelas dilarang. Ini jelas dilarang. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya, kalau mau ada yang ditanyakan langsung saja ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari awal atau setelah Nah, itu terdapat perbedaan pendapat ulama. Memang banyak sekali dalam masalah tasyahud ini mengangkat ini banyak sekali perbedaannya. Ya, maksudnya pandangannya. Karena semuanya dilihat dari pandangan para sahabat yang meriwayatkan hadisnya. Ya, antara lain dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan diangkat tidak dari awal, tapi diangkatnya ketika sebagian ulama yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang langsung turun lagi. Ya. Ada yang dari asyhadu, dari mulai asyhadu ada yang sudah ngangkat ya. Ada juga yang dari awal ya. Ada yang dari awal ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kami cenderung dari awal, walaupun ya karena masing-masing memiliki dasar yang kuat, maka tidak masalah kita mau dari awal ataupun dari tengah ya. Dan juga kan ada yang digoyangkan, ada yang digerakkan ya. Ada yang juga yang dalam mazhab Imam Malik digoyangkannya ke samping, Pak. Ya. Ada yang goyang ke samping, tapi Bapak jangan buat goyangnya gini ya. Jangan buat yang baru lagi. Ya. Jadi ada yang begini, ada yang begini, ya. Kenapa begini? Ya antara lain karena melihat katanya Nabi SAW menggerakkan tahrik, menggerakkan jarinya. Walaupun ya menggerakkan jarinya
Dan mereka yang menganggap bahwa menggerakkan jari ini adalah sunnah, ya, dan disebutkan juga contohnya ulama kontemporer dunia, ulama dunia kontemporer, Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, dalam sifat sholat Nabi SAW, beliau termasuk yang memilih pendapat untuk digerakkan. Tapi menurut beliau, digerakkannya bukan penuh seperti ini, tapi hanya sedikit seperti ini, bukan begini. Kalau menurut ulama yang mengatakan digerakkan, ya. Tapi kalau ditanya kami cenderung memang untuk diam. Kenapa? Karena ya disebutkan oleh para ulama hadis, ada 11 hadis yang menyatakan Nabi SAW itu mengangkat tasyahud. Ketika tasyahud beliau mengangkat. Satu riwayat mengatakan bahwa beliau gerakan. Tapi 10 riwayat mengatakan beliau hanya diam. Ya, tentunya dalam hal ini pendapat yang 10 orang ini dianggap lebih kuat. Ya. Kalau yang menganggap digerakkan ini kan, tapi ada informasi tambahan dari 1 orang. Kalau yang lain mengatakan tidak. 10 orang ini tentunya dia, kalau ini kan perbuatan yang menarik perhatian. Andaikan memang benar digerakkan, yang 10 orang pasti menceritakan juga. Ya kan, karena hadis itu kan riwayat, cerita. Saya melihat Nabi SAW begini, saya melihat Nabi SAW begini. Nah yang 10 ini mengatakan beliau tidak menggerakkan. Ya. Jadi Allahu alam, kalau kami pribadi kami lebih cenderung untuk tidak digerakkan. Adapun posisi tangan, ya disebutkan, ya kami mengutip ada salah seorang ulama di Maroko, ya namanya Syekh Said Al-Kamali. Beliau mengatakan, dia seorang ahli hadis, ya. Beliau mengatakan di antara bentuk tata cara Nabi SAW menggenggam tangannya, setidaknya ada 3 cara kata beliau. Pertama apa? Beliau menggenggam 3 ini, ditarik seperti ini, lalu dibentuk seperti cincin. Lalu beliau kasih telunjuknya dengan agak bengkok seperti ini. Jadi yang ini digenggam, yang 2 digenggam, yang tengah dia membentuk seperti cincin, kholakoh, seperti lingkaran dengan ibu jarinya. Lalu kemudian tangannya seperti ini. Ini cara pertama. Cara kedua, beliau katakan beliau terkadang Nabi SAW seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi digenggam. Digenggam dan diluruskan tangan seperti ini. Cara ketiga, beliau taruh di ininya, di di paha beliau, di lutut beliau. Begini. Tangannya dibeginikan. Ya. Jadi cara yang tadi pertama disebutkan, beliau seperti ini membentuk cincin. Terkadang beliau seperti ini, ditarik ininya semuanya digenggam, atau terkadang beliau seperti ini. Ditaruh seperti ini. Gitu. Jadi disebutkan oleh sejumlah ulama. Tapi itu bukan rukun. Jadi tadi makanya kenapa dalam masalah ini terdapat perbedaan juga kalau seseorang begini dan begitu tetap sah sholatnya, dia bukan rukun, gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Pak masalah rukun ini? Kalau tasyahud awal, contohnya ketika kita sholat zuhur ya. Rakaat kedua, sampai mana bacaan kita? Umumnya ulama mengatakan sampai tasyahud saja. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i mereka mengatakan disukai membaca salawat kepada Nabi SAW, tidak kepada keluarganya. Cuman Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak sambung sama wa ala alihi, begitu kan? Kalau itu pas nanti tasyahud akhir. Ya. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i sampai salawat kepada Nabi SAW saja. Tapi itu bukan rukun menurut mereka, itu adalah disukai. Tapi kalau ulama lain mengatakan sampai tasyahud saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga seseorang setelah itu dia bangkit, sah sholatnya. Sah sholatnya seperti itu. Begitu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya Bu. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam sujud ya, sebenarnya tidak dikhusus yang kami ketahui wallahu a'lam, tidak harus di sujud terakhir.
bisa di semua sujud ibu bisa berdoa. Ya, karena Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbih, momen terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, ketika dia sujud. Fa aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah di dalamnya doa, kata Nabi SAW. Jadi tidak khusus hanya di sujud terakhir. Yang berikutnya, ya, berapa lama durasinya? Kalau kita sholat munfarid, maka bebas, terserah ibu. Ya. Tapi kalau sholat berjamaah, kita terikat dengan aturan sholat berjamaah. Baik imam ataupun makmum. Imam nggak boleh kelamaan. Kenapa? Saya lagi banyak doa nih. Saya lagi banyak masalah gitu kan. Di sini saya mau banyak doa, imam, makmumnya nungguin semua. Lama banget ini imam gitu kan, misalnya. Tapi sesuaikan dengan kondisi makmum. Begitu pula makmum. Makmum semua sudah bangun, ini masih sujud terus. Ya, dan sering kita nemu kayak gitu, ada jemaah kayak gitu. Setelah mau salam baru dia bangun. Kemana wae jangan. Seuria paminta cenah itu kan. Banyak yang mau diminta katanya, dari urusan dapur sampai urusan ini semua diminta ya. Boleh saja, cuman kalau sholat munfarid, kalau sholat berjamaah, dia harus ngikuti imam. Imamnya bergerak, dia bergerak. Jangan dia beda sendiri. Nanti kalau dia sholat sunat, sholat malam, dia mau setengah jam khusus sujud aja boleh, gitu kan? Allahu a'lam. Takutnya merusak bacaan salatnya. Maksudnya gimana, Bu? Merusak bacaan. Merusaknya dari sisi apanya, Bu? Mungkin jadi menambah-nambah gitu. Ya tidak, kan disebutkan diperbolehkan berdoa. Ya, artinya berdoanya sejauh mana? Oh, berdoanya sejauh mana? Ya. Ya, berdoanya pertama ibu bisa pakai doa yang datangnya dari Nabi SAW, ya, atau termasuk doa umum, doa yang kita dapat dari hadis-hadis Nabi SAW, termasuk doa dalam Al-Quran. Loh, kan tidak boleh sujud dan ruku itu membaca Al-Quran. Betul, tidak boleh tilawah. Ibu ketika ruku atau sujud tidak boleh membaca Qul huwallahu ahad, itu nggak boleh, ya. Tapi kalau membaca doa yang ada dalam Al-Quran itu boleh, kata para ulama. Jadi para ulama sepakat, ya, makruh seseorang membaca tilawah Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Tapi kalau membaca doa dalam Al-Quran, contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu boleh dalam sujud. Nah, ini sebagian orang ada yang memahami, oh kan nggak boleh. Coba kita lihat penjelasan para ulama, umumnya ulama, mereka mengatakan boleh saat itu, gitu kan? Adapun ketika ibu sujud, ya, ibu bisa tadi membaca yang bagaimana biasa, Subhana rabbiyal a'la, atau juga bisa membaca, misalnya ingin menambah subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh, ya, ataupun doa-doa lain yang tadi kami sebutkan, ya, kita boleh seperti itu, ya. Misalnya contohnya ini doa yang disebutkan Nabi SAW baca ketika sujud, Allahumma gfirli dzanbi kullah diqqahu wa jillah, ya Allah ampunilah dosaku semuanya, ya. Allah gfirli dzanbi kullah diqqahu wa jillah, baik yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirah, baik yang dosa yang aku lakukan di awal ataupun di akhir, alaniyatahu wa sirrah, baik yang dilakukan terang-terangan ataupun sembunyi. Nah, ini doa yang sangat bagus juga, ya. Allahumma gfirli dzanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Atau kita juga membaca Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu, ya Allah ampunilah dosaku yang tersembunyi dan terang-terangan, dan seterusnya. Ini bisa kita baca, ya, doa-doa seperti ini. Allahu a'lam. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia terdapat perselisihan pendapat ulama. Sebagian mengatakan tidak pakai bahasa
tetap pakai bahasa Arab atau bahasa doa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagian lagi mengatakan boleh. Kenapa? Karena keumuman Nabi SAW mengatakan, contohnya ketika seseorang sebelum salam kan disunahkan kita berdoa. Nabi SAW bilang dalam redaksinya, dan hendaklah dia berdoa sesuai dengan yang dia inginkan. Dari perkataan sesuai dengan falyad'u ma yu'jibuhu, maka hendaklah dia berdoa dengan sesuatu yang dia inginkan. Dari situ para ulama menganggap sesuatu yang diinginkan itu umum, dan seseorang bisa jadi tidak mengetahui redaksinya. Sesuatu yang dia inginkan, dia ada urusan rumah tangga, dia tidak tahu apa doa yang khusus dalam hal seperti itu. Maka apakah boleh dia dengan redaksi sendiri? Jawabannya ulama, karena tadi hadisnya seperti itu, boleh kata mereka. Ya, boleh kata mereka. Terus yang kedua, tapi ini dengan bahasa Indonesia sendiri. Masalah bahasa tentunya di sisi Allah tidak masalah. Allah memahami tentunya. Allah yang menciptakan, Allah yang tentunya memahami. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh menggunakan bahasa sendiri, tapi tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Ketika sujud, ya Allah berikanlah aku mobil baru. Wah, jangan dijaharkan, itu kan? Iya, seperti itu. Ya, jangan dijaharkan. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi jangan dijaharkan. Tapi kalau mau yang lebih utama, mau keluar dari perselisihan ulama, maka ibu baca doa-doa yang dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang utama. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tapi itu juga nggak dijahatkan. Kenapa? Iya, sir saja. Sir saja. Ya. Sir saja. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak-bapak? Iya, silakan Pak. Sebentar katanya Bu, Bapak-bapak. Kita jadi makmum. Iya. Dan lainnya, misalkan rakaat kedua, rakaat ketiga dan keempat, Bapak dia itu sudah selesai, tapi imamnya masih sama. Iya. Jadi ada jeda. Iya. Kita kadang melamun atau baca apa yang baik. Sambil menunggu. Iya. Kalau kita masih ada jeda waktu, ya, hal seperti ini pernah ditanyakan ke salah seorang ulama di Tanah Suci, Grand Muftinya, yaitu Grand Mufti Saudi Arabia, namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau katakan seseorang boleh membaca ayat pendek, surat-surat pendek. Itu diantara pendapat para ulama, ya. Mereka tentunya dari istinbat dari berbagai hadis, mereka menganggap bahwa boleh seseorang membaca surat pendek. Kalau jedanya masih ada waktu, ini kayaknya imamnya lama nih, saya sudah selesai, udah amin, gitu kan. Daripada kita ngelamun, maka para ulama katakan, tadi antara lain Syekh bin Baz mengatakan, tidak mengapa, baca surat pendek. Inna a'tainakal kautsar misalnya, seperti itu. Yang kira-kira selesai. Seperti itu Pak ya. Jadi tidak mengapa daripada kita melamun. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Ibu. Sunnah rawatib. Iya. Iya, wallahu a'lam, para ulama katakan, ya, sebagian ada yang mengatakan dua, ya, contohnya dalam Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dua-dua, berdasarkan perkataan Nabi SAW, sholatul lail wan nahar mathna, sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat. Mereka berdalil terhadap seperti itu. Tapi ada sebagian ulama lain menganggap, ya, bahwa bisa dilakukan secara 4 sekaligus, tanpa kemudian tasyahud awal, tidak seperti zuhur, tapi langsung bangkit. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Namun Allahu a'lam, kalau mau yang lebih kuat ya dua-dua aja, lebih ini, gitu. Seperti itu. 4 sekaligus boleh, gitu. Allahu a'lam. Ya, boleh dua-duanya, Pak. Oh, ba'da zuhur. Ba'da zuhur ini yang selalu berusaha beliau jaga 2. Tapi bila seseorang mau 4 rakaat boleh juga, karena ada riwayat dari salah seorang istri Nabi SAW, ya, saya lupa kalau tidak salah Ummu Habibah, ya, dan hadisnya di Sahih, kita bisa lihat contohnya di Bulughul Maram. Beliau mengatakan man hafadha, ya, man hafadha, barang siapa yang menjaga arba'an qabla dhuhri,
4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'dah, dan 4 rakaat setelahnya, ya, maka dia termasuk orang yang diharamkan dari api neraka, katanya disebutkan gitu. Nah, jadi yang misalnya kalau 4 rakaat, apa yang 2 rakaatnya lagi disebutnya rawatib ghair muakkadah. Ada sebagian, mohon maaf, orang yang tasyaddud, ya, atau berkeras sekali maksudnya. Oh enggak, cukup 2 saja, hadisnya 2. Ya, tapi kan ada hadis lain mengatakan 4. Yang 2 ini setelah zuhur disebutnya rawatib muakkadah, rawatib yang selalu yang ditekankan. Tapi kalau yang 4 ini tambahan 2-nya tidak ditekankan. Tapi kalau mau silahkan, gitu Pak ya, bisa difahami. Jadi kalau mau silahkan, seperti itu. Kalau pada Jumat? Pada Jumat ini ada riwayat Nabi SAW, beliau ketika di masjid sholat sunnahnya beliau 4 rakaat. Ketika sampai rumah 2 rakaat. Setelah ada yang juga riwayat menyebutkan setelah Jumat beliau kalau sholatnya di rumah beliau 2 kali. Ada yang seperti itu, ya. Jadi di situ memang ada perbedaan pendapat ulama. Oh, kalau di rumah 2, kalau di masjid 4. Tapi sebagian ulama lain menganggap ya bisa 2, bisa 4 sama saja, ya. Tapi ada yang menganggap bahwa 4 itu kalau di masjid, tapi kalau di rumah 2 beliau. Karena memang ada hadis-hadis yang menyatakan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Qabla Jumat namanya apa? Qabla Jumat. Tidur. Oh, salat intidhar. Intidhar ini menunggu. Kalau kita datang ke masjid kan kita disunahkan bersegera, fas'au, ya, bersegera untuk ke masjid ketika sholat Jumat. Kalau imam belum datang, maka kita boleh sholat sunat, ya, menunggu intizar, sholatul intizar, menunggu sampai imam datang, ya, seperti itu, ya. Itu rakaatnya bebas. Rakaatnya bebas sampai imam datang, 2 rakaat, sampai imam datang. Imamnya nggak datang nih, macet di jalan, terus aja sholat Pak, sampai ada yang mau jadi imam, gitu kan. Gitu. Iya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya. Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi sampai sini saja. Semoga memberikan manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'alimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami. Wazidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu hidayah, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian jiwa, wal ghina, dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Filistin, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Wa damir a'da'aka a'da'adin al yahud, ya, dan hancurkanlah musuhmu orang-orang Yahudi yang terlaknat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.